Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Segenap peserta program Sabar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Sabar Sinau Al-Qur'an dan juga bahasa Arab dari dasar, dan kita masih di level 2. Alhamdulillah. Kita masuk ke pertemuan di level 2 dan mungkin agak sedikit berbeda di pertemuan kali ini karena langsung menggunakan mode rekaman. Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan, tidak kemudian mengurangi semangat teman-teman untuk tetap istiqomah belajar bahasa Arab. Allahumma amin. Baik, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mulai melanjutkan terkait dengan pembahasan seputar sebab isim itu menjadi rofa atau sebab i'rab itu rofa apa saja. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah mempelajari paling tidak sudah 2 yang kita pelajari ya teman-teman. Ini ada fa'il, kemudian ada naibul fa'il ya. Fa'il itu munculnya ketika sebelumnya fiilnya mabni lil ma'lum ya, ada fa'ilnya tuh kelihatan, kemudian fa'il atau subjeknya ya teman-teman ya. Kemudian naibul fa'il ini sebagai pengganti dari fa'il, yaitu ketika fiilnya mabni lil majhul. Begitu ya teman-teman, sudah kita pelajari, silakan nanti bisa di murajaah lagi ya. Fiil mabni ma'lum itu contohnya kayak nasoro, kemudian kalau yang majhul nusiro gitu ya. Ya, taib. Itu untuk fi'il madhinya. Kalau fi'il mudhari'nya yang suruh, kemudian majhulnya yunsoru. Baik, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyebab ketiga dan keempat. Langsung kita bahas 2 insyaallah taala. Karena 2 hal ini atau 2 poin ini memang ibarat 2 sejoli yang memang senantiasa bersama begitu ya. Artinya kalau ada yang satu, ya kemungkinan besar yang satunya lagi akan ada di situ. Baik. Itu secara dasarnya, rumus dasarnya seperti itu teman-teman ya. Baik, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini? Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari penyebab ketiga dan juga penyebab keempat. Ya, penyebab ketiga dan juga penyebab keempat dari sebab-sebab isim itu menjadi rofa ya teman-teman ya. Baik, apa itu mubtada dan juga khobar? Ini yang akan kita pelajari. Jadi al-mubtada wal khobar ini adalah 2 penyebab isim itu menjadi rofa ya. Dengan 2 hal ini atau ketika sebuah isim kedudukannya sebagai mubtada atau kedudukannya sebagai khobar, maka bisa dipastikan i'rabnya rofa gitu. Sebagaimana dulu kita pelajari bahwa ketika ada isim kok dia jadi fa'il, maka dia rofa. Ketika dia jadi naibul fa'il maka dia rofa. Tinggal tanda rofanya tergantung tuh. Kalau isim mufrad berarti kan tanda rofanya pakai dhamma. Kalau isim mutsanna berarti pakai alif. Kalau jamak mudzakkar salim pakai wawu dan seterusnya. Nah, sekarang sebabnya ternyata ketika dia jadi mubtada atau dia jadi khabar maka i'rabnya rofa. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang apa itu mubtada, apa itu khabar, kita akan jelaskan pelan-pelan insyaallah taala. Pertama, mubtada itu secara ringkas isim yang akan dijelaskan ya. Jadi ini ada satu isim dan akan dijelaskan gitu ya. Dalam bahasa Indonesia pun biasanya ada ya. Semisal Muhammad berada di depan rumah. Muhammad berada di dalam masjid. Muhammad dia adalah orang yang sedang duduk. Nah, berarti siapa yang sedang dijelaskan atau siapa yang akan dijelaskan dalam kalimat tersebut adalah Muhammad. Muhammad. Kenapa dengan Muhammad? Dia adalah orang yang sedang duduk di dalam masjid, salat di dalam masjid, begitu ya, teman-teman. Jadi itulah mubtada. Kemudian khobar ya teman-teman ya. Nah, kalau khobar itu isim yang sesuai namanya menjadi kabar, merupakan kabar atau penjelas tentang mubtada. Jadi kalau khobar ini menjadi penjelas bagi mubtada itu sendiri. Kayak misal tadi ya, Muhammad adalah orang yang duduk. Ya, Muhammad ini mubtada yang mau dijelasin nih. Kalau orang yang duduk ini yang menjelaskan keadaannya Muhammad, berarti orang yang sedang duduk ini adalah khobar dari Muhammad. Begitu ya teman-teman ya. Secara ringkas tuh kayak gitu mubtada dan khobar. Baik, kita lihat di sini mubtada. Mubtada adalah isim rofa ma'rifat terletak di awal jumlah ataupun awal kalimat. Ya, jumlah itu bahasa Indonesia kalimat. Kalau kalimah dalam bahasa Arab itu bahasa Indonesia artinya itu kata, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mubtada itu rumusnya ini ya teman-teman ya. Kalau mubtada itu dia pasti pertama isim rofa, kemudian dia ma'rifat ya. Kemudian dia terletak di awal jumlah atau kalimat. Berarti isim rofa, ma'rifat terletak di awal jumlah. Masya Allah. Ini rumusnya.
Ini rumus awal untuk mubtada. Jadi kalau mubtada itu pasti dia rofa gitu ya. Kalau mubtada dia ma'rifat. Kalau mubtada itu terletak di awal kalimat begitu ya teman-teman ya. Ini rumus awalnya ya. Baik, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah. Perhatikan lagi di sini. Mubtada dan khobar keduanya adalah isim, sehingga pola susunan mubtada dan khobar kurang lebih seperti ini ya. Isim ditambah dengan isim ya. Isim ditambah dengan isim, ini mubtada, ini khobarnya begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya mubtada khobar itu dua-duanya sama-sama isim ya, sama-sama isim dan dua-duanya sama-sama rofa. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai sedikit merinci terkait dengan mubtada dan khobar. Tapi sebelum kita merinci, karena tadi kan mubtada isim rofa. Kalau isim rofa jelas ya, tapi dia pasti rofa. Tinggal tanda rofanya pakai apa ya tergantung nanti jenis isimnya apa. Nah, terus ma'rifat. Nah, isim rofa dan ma'rifat. Nah, ma'rifat itu apa ya? Baik, sekarang kita akan bahas teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah ya. Di sini kita akan mulai membahas ma'rifat itu apa sih? Ya. Di sini ada dua jenis isim. Kita akan jelaskan dulu. Di sini ada istilahnya isim nakiroh yang di sini. Kemudian yang satunya ada isim ma'rifat. Begitu ya teman-teman ya. Ini isim nakiroh yang atas, yang bawah isim ma'rifat. Kalau nakiroh itu ya, kalau isim nakiroh itu belum jelas bendanya atau masih umum. Katanya masih umum gitu. Misal buku. Udah buku aja, buku yang mana, buku apa belum jelas. Pokoknya buku gitu. Rumah. Itu kan masih umum ya, rumah yang mana? Rumah kan banyak banget, sama rumahnya si Muhammad, rumahnya Khalid, rumahnya Zaid, atau rumahnya siapa gitu. Rumah masih belum jelas. Pulpennya siapa gitu ya. Pulpen apa, warna apa gitu ya. Pulpen untuk nulis apa, itu belum jelas. Itu nakirah namanya. Nah, kalau di sini sudah ketahuan ya, ma'rifat itu lawannya nakirah. Nah, kalau ma'rifat sudah jelas bendanya. Contohnya sudah jelas itu pulpennya Muhammad. Berarti sudah jelas pulpennya Muhammad, itu pulpen miliknya Muhammad. Buku nahwu, nah itu sudah jelas, misal buku nahwu. Atau bukunya Zaid, atau buku yang berwarna kuning, buku yang berada di atas meja, buku itu, buku ini, pulpen ini, itu udah jelas ya. Kalau masih pulpen, pulpen yang mana, pulpennya siapa gitu ya, itu masih nakiroh. Kalau sudah ma'rifat itu udah diketahui. Gitu secara ringkas ya teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui nakiro dan ma'rifat secara ringkas, kalau nakiro itu pakai tanwin, kalau ma'rifat itu pakai alif lam gitu ya. Dan dua-duanya termasuk tanda isim ya. Dua-duanya termasuk tanda isim. Jadi kalau kan dulu pernah kita belajar ya, kalau sudah ada alif lam ya ujungnya berarti nggak ada tanwin. Kalau nggak ada alif lam berarti dia pakai tanwin, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya, seperti mamnu minas sarf, dia nggak pakai tanwin meskipun nggak pakai alif lam. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau ada isim tuh ya, ada isim dan dia bukan memenuhi minas sarf ya, kemudian nggak ada alif lamnya, berarti dia tanwin gitu ya teman-teman. Nah, berarti kalau masih tanwin kayak gitu, biasanya dia nakiroh gitu ya. Contoh, kita lihat contohnya ini. Masih dalam kotak ini ya, ada kitabun, buku. Belum jelas tuh buku yang mana. Nah, dia di sini pakai tanwin teman-teman ya. Di sini pakai tanwin, maka di sini dia masuk kategori isim nakiroh. Kemudian ada tolibun. Tolibun artinya siswa. Siswa yang mana? Pokoknya siswa dulu gitu ya. Kemudian ada rojulun, laki-laki gitu ya. Laki-laki yang mana? Pokoknya rojulun. Ini masih umum. Beda halnya kalau sudah dikasih alif lam, maka biasanya terjemahannya ditambah nih. Kalau rojulun itu masih umum, kalau ar-rojulu, laki-laki itu udah jelas ya. Meskipun mungkin belum kenal tapi sudah jelas, laki-laki itu orangnya yang itu udah jelas orangnya. Kemudian al-kitabu misalnya buku itu ya udah jelas, meskipun mungkin belum tahu isinya apa tapi yang jelas sudah ketahuan buku yang mana gitu, buku yang itu gitu ya. Kemudian Muhammadun, ini nama orang ya. Kalau nama orang udah jelas ma'rifat, Muhammadun, beliau misal kayak gitu ya. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah. Ini gambaran isim nakirah sama ma'rifat ya. Jadi kalau nakirah kesimpulannya itu masih umum, kalau ma'rifat itu sudah jelas gitu ya. Kalau rumus sederhananya adalah nakirah itu pakai tanwin, kalau ma'rifat itu ada alif lamnya. Oke. Nah, kembali ke rumus yang pertama tadi teman-teman ya. Kalau mubtada itu kan isim, rofa, kemudian ma'rifat. Nah, berarti mubtada itu nanti dia ma'rifat.
Nah, biasanya salah satu rumusnya adalah mubtadanya pakai alif lam gitu ya. Pakai alif lam atau nama orang gitu, misal Muhammadun fil masjidi. Muhammad ya berada di dalam masjid. Berarti Muhammad di sini itu isim ma'rifat, berada di awal jumlah atau awal kalimat dan rafa, maka bacanya Muhammadun tuh, isim di awal kata ya ma'rifat, berarti bacanya rafa tuh, Muhammadun. Kenapa Muhammadun rafa? Karena dia jadi mubtada, sedangkan mubtada itu termasuk kategori isim yang termasuk kategori penyebab isim menjadi rafa. Gitu ya teman-teman ya. Sesederhana itu. Pahaminya, pokoknya pahami sesuai dengan apa yang saya jelaskan gitu ya. Untuk saat ini, nanti kalau sudah mulai paham, mau mendalami, insya Allah tidak apa-apa. Baik. Nah sekarang, apakah isim ma'rifat itu hanya ketika ada alif lamnya atau ada jenis-jenis isim ma'rifat yang lainnya? Jawabannya ada beberapa jenis isim ma'rifat yang lainnya. Ya, di sini kita akan jelaskan jenis-jenis isim ma'rifat ya. Jenis-jenis isim ma'rifat. Nah, teman-teman ini harus dihafal ya. Yang ini harus dihafal dan harus diingat-ingat baik-baik gitu ya. Jenis-jenis isim ma'rifat. Yang pertama di sini adalah terdapat alif lam. Jadi kalau yang pertama, kalau ada alif lamnya berarti itu isim ma'rifat, gitu ya teman-teman ya. Kalau ada alif lam berarti itu isim ma'rifat. Kayak tadi al-kitabu ya, ar-rajulu, kemudian al-muslimu, al-maktabu dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada alif lam berarti isim ma'rifat, gitu ya teman-teman ya, sudah jelas. Nah, biasanya ditambahi maknanya kadang itu gitu, buku itu gitu ya. Baik. Kemudian ini yang pertama, sudah ada alif lamnya. Pokoknya udah jelas insyaallah ya. Alif lam itu tanda itu isimnya ma'rifat. Yang kedua, teman-teman, isim ma'rifat itu adalah isim dhamir, berupa isim dhamir. Artinya, semua isim dhamir itu ma'rifat. Semua isim dhamir yang dulu pernah teman-teman hafalkan, mulai dari huwa huma hum, hiya huma hunna, terus anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, kemudian ada hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, dan seterusnya, semuanya termasuk kategori isim ma'rifat. Artinya kalau isim dhamir itu jadi mubtada bisa gitu ya. Jadi mubtada bisa. Misal huwa fil masjid, dia berada di dalam masjid. Oke, gitu ya. Ini yang kedua. Jadi yang kedua, isim ma'rifat itu berupa isim dhamir, atau isim dhamir itu adalah tergolong ke dalam kategori isim ma'rifat. Alif lam, kemudian yang kedua isim dhamir. Gitu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya yang ketiga nih. Yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk ya teman-teman, sudah kita pelajari juga. Dulu sudah kita pelajari di level 1. Hadza, hadzani, haulai. Gitu ya. Ya, hadhihi, hatani, haulai. Jadi itu isim isyarah, dzalika. Pokoknya isim isyarah itu semuanya ma'rifat. Makanya kalau isim isyarah juga bisa tuh jadi mubtada, gitu ya. Pertama ada alif lam, yang kedua isim dhamir, yang ketiga isim isyarah, itu ma'rifat. Oke? Sudah ingat ya teman-teman nih, karena ini sudah kita pelajari, jadi nggak terlalu panjang-panjang, cukup diingat-ingat saja. Oke, yang keempat teman-teman, yang termasuk ke dalam isim ma'rifat adalah isim mausul. Nah ini juga sudah kita pelajari. Isim mausul yang alladzi, alladani, alladzina, allati ya, allatani, allai, allati, itu semuanya isim ma'rifat. Artinya isim mausul itu juga nanti bisa tuh jadi mubtada ya, karena dia termasuk kategori isim ma'rifat. Begitu ya teman-teman ya. Baik, sudah 4 nih. Ada alif lam, ada isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul. Dan yang kelima sekarang adalah alam, al-alam ya. Al-alam di sini nama orang ya. Bisa nama orang, nama tempat, kemudian gunung, kota, kunyah, julukan ya. Al-alam di sini bisa nama orang, nama tempat, nama gunung, nama kota, kunyah atau julukan, itu semuanya masuk kategori isim ma'rifat. Jadi kalau ada nama orang Zaid, Khalid, itu berarti masuk kategori isim ma'rifat. Gitu ya teman-teman ya. Itu masuk kategori isim ma'rifat. Terus nama tempat, Purbalingga, misal di bahasa Arab kan, atau Makkah, Madinah ya, gitu ya.
Taif itu semuanya isim ma'rifat. Pokoknya kalau nama, nama orang, nama tempat, kunyah misal Abu Muhammad, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah. Berarti itu juga termasuk kategori isim ma'rifat, gitu ya. Julukan misal doktor, syekh, ya, itu juga isim ma'rifat. Oke, teman-teman, ini yang kelima. Pokoknya alam ya, berkaitan dengan nama gitu ya, berkaitan dengan nama orang, nama tempat, kunyah, julukan, semuanya isim ma'rifat. Oke, teman-teman ya. Dan yang keenam, berarti di sini yang terakhir ya. Yang keenam, masuk kategori isim ma'rifat ketika dia bersambung dengan isim ma'rifat atau mudhof ke isim ma'rifat ya. Mudhof ke isim ma'rifat. Berarti depannya itu nakirah, dalam artian nakirah itu tidak ada alif lamnya, bagian belakang mudhofnya itu nakirah, mudhof nilainya ma'rifat gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau dalam kondisi itu berarti yang mudhof meskipun dia nggak ada alif lamnya, dia sudah termasuk kategori isim ma'rifat karena dia mudhof ke isim ma'rifat. Gimana itu bentuknya? Oke, kita lihat contohnya nih. Yang nomor 6 dulu nih. Yang nomor 6 biar mudah. Contohnya yang ini nomor 6. Qalamu Muhammadin ya. Qalamu Muhammadin. Teman-teman lihat, qalam di sini kan masih nakirah ya, teman-teman, yang enggak ada alif lamnya, pulpen ya. Tapi ketika pulpen ini disandarkan, dimudhofkan ke Muhammad, sedangkan Muhammad ini termasuk ma'rifat, teman-teman. Kenapa Muhammad ini termasuk ma'rifat? Ya, jawabannya karena Muhammad ini ya termasuk dia kategori alam, gitu ya, termasuk kategori alam. Nah, qalamu di sini, teman-teman, ya, qalamu yang di sini dia itu mudhof kemana? Ke Muhammad, yang Muhammad di sini adalah isim ma'rifat. Artinya dalam kondisi ini qalamu ini masuk kategori yang nomor 6 ya, nomor 6 di sini ya, sehingga qalamu di sini termasuk isim ma'rifat. Kenapa qalamu termasuk isim ma'rifat? Jawabannya karena mudhof ke isim ma'rifat. Gitu ya teman-teman ya, paham insyaallah ya. Baik, kemudian selanjutnya ada lagi nih yang di atasnya ada kitabun nahwi. Ada kitabun nahwi. Kitabun nahwi di sini yang bisa kita lihat pertama isim ma'rifatnya adalah an-nahwi. Kenapa an-nahwi ma'rifat? Jawabannya ada alif lamnya. Oke? Jawabannya ada alif lamnya. Betul ya, jawabannya ada alif lamnya. Kemudian yang selanjutnya ada kitab. Kitab di sini tuh nggak ada alif lamnya. Ya berarti di sini kemungkinan dia masih nakirah, tapi ternyata kitab di sini mudhof ke an-nahwi ya. Di sini kitabnya mudhof ke nahwi. Saya perbesar terlebih dahulu. Ya. Di sini ya, berarti kitabnya di sini mudhof. Sedangkan an-nahwinya di sini mudhafun ya, mudhafun ilaihi. Artinya teman-teman ya, karena kitab dia mudhaf ke an-nahwi yang dia ma'rifat, sehingga kitab di sini dia dihukumi juga ma'rifat ya. Kitabnya juga ma'rifat. Kenapa kitabnya ma'rifat? Karena mudhaf ke an-nahwi yang merupakan isim ma'rifat. Oke, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang kedua ini masuk ke kategori poin yang ke-6 ya teman-teman ya. Ini yang ke-6 bersambung dengan isim ma'rifat, mudhof ke isim ma'rifat ya. Meskipun an-nahwi juga di sini kan dia ma'rifatnya karena ada alif lamnya. Oke, teman-teman, selanjutnya yang di atasnya nih ada Khalid ya, ada Khalid. Nah, sebentar. Di sini ada Khalid. Khalid di sini ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Jawabannya Khalid itu nama orang. Gitu ya. Jawabannya Khalid adalah nama orang. Makanya dia ma'rifat gitu ya. Alam, termasuk alam. Terus contoh lagi. Huwa isim ma'rifat bukan? Isim ma'rifat. Kenapa huwa isim ma'rifat? Jawabannya karena dia termasuk isim dhamir gitu ya. Yang nomor 2 tuh. Hadza di sini isim ma'rifat bukan teman-teman? Isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Termasuk kategori isim isyarah yang nomor 3 di sini. Oke. Terus yang paling atas nih al-madrasatu. Al-madrasatu ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Jawabannya mudah karena ada alif lamnya. Oke, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Kita sudah mulai kenal dengan isim nakirah dan isim ma'rifat ya. Isim nakirah itu masih umum dan isim ma'rifat itu sudah jelas ya, sudah jelas. Dan kalau yang bisa jadi isim ma'rifat diantaranya kalau ada alif lamnya, kemudian ada dia isim dhamir, kemudian isim isyarah, isim mausul, kemudian yang yang kelima itu ketika alam, nama orang gitu ya, nama tempat, nama daerah, nama kota, kunyah, julukan gitu. Dan yang terakhir yang kita pelajari di sini adalah isim ma'rifat itu ketika dia mudhof
atau bersandar ke isim ma'rifat, di depannya isim ma'rifat, ya, maka dia juga jadi isim ma'rifat. Artinya kitab, qalam yang ada di sini contohnya tuh dia juga termasuk isim ma'rifat. Kenapa? Karena dia mudhof ke isim ma'rifat. Oke, teman-teman, ada catatan nih di bawah nih. Lihat, perhatikan catatannya. Ini bagi yang memang di sini mungkin masih agak bingung gimana caranya menentukan ini mudhof, ini mudhofun ilaih itu gimana? Ini mudhof apa bukan gitu ya. Ini di antara rumus sederhana ya. Rumus sederhananya adalah catatan di sini jika ada isim nakiro setelahnya ma'rifat ya, kemungkinan isim nakirohnya mudhof ke isim ma'rifat. Ya, perhatikan sekali lagi, jika ada isim nakiro setelahnya ma'rifat, contohnya ada kitab, ada nahwi ya, ada kitab di sini, ada kitab, ada nahwi. Berarti kan kitabnya di sini nakiro, kemudian setelahnya ma'rifat. Maka kemungkinan isim nakirohnya mudhof ke isim ma'rifat. Berarti kemungkinan kitab di sini mudhof ke an-nahwi. Makanya kitabun nahwi. An-nahwinya jadi mudhofun ilaih, kitabnya jadi mudhof gitu ya. Karena di situ ada nakiro ketemu ma'rifat. An-nahwinya mudhofun ilaih, makanya i'rabnya jar ya, tanda jarnya dengan kasrah karena dia isim mufrad. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebihnya kita kenal dengan isim nakirah dan juga isim ma'rifat untuk mengawali pembelajaran kita seputar mubtada dan juga khobar. Karena sebagaimana sudah kita sampaikan di awal bahwasanya mubtada itu isim rofa ya, karena dia penyebab rofa ya. Kemudian ma'rifat, nah sudah kita jelaskan ke ma'rifat ya, jatuh di awal jumlah, berada di awal kalimat gitu ya. Berada di awal kalimat dia jadi mubtada. Baik teman-teman semoga dirahmati oleh Allah, kita lihat sekarang. Nah, ini ada apa itu? Roda murah jenis lama lagi jualan apa bagaimana? Enggak. Ini hanya rumus sederhana yang dibuat ya, yang kami buat untuk memudahkan saja ya, untuk memudahkan. Semoga bisa memudahkan begitu ya. Baik teman-teman, jadi kalau mubtada khobar itu kan dia berpasangan ya. Kalau ada mubtada nanti harus dicari tuh, pasti ada khobarnya di mana itu ya. Oke. Cara menentukannya atau ada rumus sederhana untuk melihat mubtada dan juga khobar, diantaranya adalah banyak ya penjelasan oleh guru-guru kita. Misal teman-teman juga mungkin bisa ngelihat tuh rumus-rumus sederhana yang untuk memudahkan memahami. Nah diantaranya di sini lihat ada roda murah ya, roda murah jenis lama, roda murah jenis lama apa ini ya, rumus mubtada khobar, rofa keduanya ya. Roda murah, roda ya, rofa keduanya, kemudian murah mubtadanya ma'rifat. Jadi kalau mubtada khobar itu mubtadanya ma'rifat gitu. Itu rumus pertamanya. Oke, kemudian jenis lama, jenis dan bilangannya harus sama. Jenis dan bilangannya harus sama. Jenis itu yang mudzakkar muannats gitu ya. Berarti kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannats, khobarnya juga muannats gitu ya. Oke, kemudian bilangannya juga sama. Bilangan itu yang mufrad, mutsanna, jamak. Artinya kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Kalau mubtadanya mutsanna ya, isim mutsanna, khabarnya juga isim mutsanna. Kalau mubtadanya jamak mudzakkar salim misalnya mubtadanya jamak ya, kemudian maka khabarnya juga jamak begitu ya, dengan beberapa jenis jamak meskipun nanti ada rincian untuk jamak. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, ini rumus sederhana. Berarti kalau mubtada ya, mubtada itu ada rumusnya. Rofa keduanya, roda murah jenis lama, roda rofa keduanya murah, mubtadanya ma'rifat. Jenis lama, jenis dan bilangannya harus sama. Itu mubtada khobar. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan sedikit ya. Kita menerapkan rumus yang sudah kita baca itu tadi. Perhatikan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada contoh ya, di sini ada contoh nih. Ada Muhammadun Talibun tuh. Rafa dua-duanya ya teman-teman ya. Ya, biasanya kan kita sudah kita pelajari itu kalau rafa dia ketika jadi fa'il gitu ya. Nah, ini rafa'nya beda ya karena memang sudah ada tambahan ilmu nih. Ada mubtada dan juga khabar. Oke, kita lihat, kita ingat-ingat di penjelasan di awal bahwasanya mubtada itu rumusnya tadi ya, rafa keduanya, mubtadanya ma'rifat, jenis dan bilangannya harus sama. Perhatikan, kemudian kalau mubtada itu kan isim rafa, ma'rifat jatuh di awal jumlah. Nah, perhatikan Muhammad di sini ada isim nih teman-teman. Kita lihat ternyata isimnya itu ma'rifat.
Muhammad kan makrifat ya teman-teman ya. Kenapa Muhammad makrifat teman-teman? Jawabannya karena Muhammad di sini isim alam, nama orang ya. Nama orang Muhammad di sini isim alam, nama orang. Berarti dia sudah makrifat gitu ya. Dia makrifat. Oke, berada di awal jumlah ya, di awal jumlah gitu ya, di awal kalimat ya. Oke, jumlah itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya kalimat. Berada di awal jumlah. Ini berarti mubtada ini ya. Sedangkan mubtada itu rumusnya kan roda murah jenis lama, rofa keduanya. Berarti khobarnya harus dicari. Khobar itu yang menjelaskan mubtada. Muhammadun thalibun. Nah, lihat. Muhammad adalah seorang siswa. Muhammad adalah seorang siswa. Berarti Muhammad di sini ini yang sedang dijelaskan. Ini diistilahkan dengan mubtada, objek pembicaraannya. Kemudian talibun di sini sebagai penjelasan untuk mubtada ya, disebut sebagai khobar. Muhammad itu yang sedang dijelaskan, talibun itu penjelasannya. Muhammad adalah seorang siswa. Nah, sekarang kita lihat itu secara maknanya begitu ya. Adapun secara penulisan dan cara membacanya, kita lihat di sini Muhammadun dia rofa. Karena memang mubtada rofa. Khobarnya berarti mana? Khobarnya talibun, berarti di situ juga huruf rofa gitu ya, rofa keduanya. Ya, rofa keduanya. Kemudian mubtadanya ma'rifat, roda murah. Roda rofa keduanya, murah mubtadanya ma'rifat nih. Muhammad itu ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena Muhammad dia termasuk kategori nama orang. Kemudian jenis lama, jenis dan bilangannya harus sama. Jenisnya Muhammad di sini mudzakar ya. Muhammad di sini mudzakar. Mudzakar. Berarti khobarnya juga harus sama, harus mudzakar juga. Kalau muannas, mubtadanya Muhammad, khobarnya juga harus muannas. Gitu ya. Kemudian bilangannya sama. Bilangannya Muhammad di sini mufrad, begitu ya. Di sini mudzakar mufrad. Dia mufrad berarti khobarnya juga harus mufrad. Oke, teman-teman ya, sudah jelas ya. Maka kalau teman-teman lihat ini rumus sederhana ya, teman-teman ya. Jadi kalau membaca di awal kalimat kok ketemu isim ya kemungkinan dia mubtada. Kalau kemungkinan mubtada udah baca rofa ya, karena dia jadi mubtada, tinggal cari di mana khobarnya gitu ya. Kalau udah ketemu khobarnya juga dia pasti rofa. Oke teman-teman, nah sekarang kita geser ke contoh yang kedua. Di sini kalau yang contoh pertama mudzakar, contoh yang kedua ini untuk yang muannats. Lihat contoh yang kedua ada Fatimatu talibatun gitu ya. Fatimatu talibatun. Fatimah tuh isim ma'rifat ya, ma'rifat karena nama orang, berada di awal jumlah ya. Berarti dia mubtada ya. Kalau mubtada berarti i'rabnya dia rofa. Tanda rofanya pakai apa? Tanda rofanya pakai dhammah. Kenapa pakai dhammah? Kenapa teman-teman pakai dhammah? Karena dia mamnu ya, mamnu' minas sarf ya. Minas sarf. Kenapa mamnu' minas sarf? Jawabannya karena dia nama wanita lebih dari 3 huruf. Masih ingat teman-teman ya? Makanya tuh nggak pakai tanwin. Fatimah tuh ya. Fatimah. Kenapa dengan Fatimah? Siapa Fatimah? Kan gitu belum jelas. Maka butuh penjelasan. Nah, muncullah khobarnya Fatimah talibatun. Ya, talibatun di sini sebagai penjelas dari mubtada ya. Yang mubtadanya di sini adalah Fatimah, berarti Fatimah talibatun di sini jadi khabar ya dari Fatimah. Fatimah adalah seorang siswa. Karena talibah di sini jadi khabar, penjelasan untuk Fatimah, maka teman-teman ya sudah, berarti i'rabnya dia juga rafa karena khabar dia juga rafa. Kalau rafa tinggal dilihat talibah, oh ini isim mufrad. Kalau isim mufrad berarti rafanya pakai apa teman-teman? Pakai dhammah. Enggak ada alif lamnya. Oh ya berarti dia pakai tanwin karena bukan mamnu minas sarf. Talibatun gitu ya teman-teman ya. Fatimatu talibatun gitu ya. Oke, sama-sama mufrad ya teman-teman ya. Sama-sama mufrad. Fatimahnya mufrad, kemudian talibahnya juga mufrad, cuman ini dua-duanya sama-sama muannats. Beda dengan contoh yang pertama. Kalau yang contoh yang pertama itu kan sama-sama mudzakkar, yang ini ya. Kemudian yang ini sama-sama muannats, tapi sama-sama mufrad. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh dari mubtada khobar. Jadi intinya gini teman-teman, mubtada dan khobar itu dua-duanya isim, dua-duanya yang menyebabkan sebuah isim itu menjadi rofa.
Kalau sudah ada mubtada pasti ada khobar, tinggal cari tuh khobar mana. Dan khobar itu yang menjelaskan mubtada, yang menjadi penjelasan mubtada. Begitu ya teman-teman ya. Secara sederhana seperti itu. Dan terkadang mubtada khobar itu tidak mesti harus jejeran, harus bersebelahan. Terkadang agak terpisah dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Tapi kalau khobar itu yang menjelaskan mubtada. Makanya di sini memahami makna juga penting ketika teman-teman ingin benar-benar bisa membaca dengan baik dan benar. Oke gitu ya teman-teman ya. Kita lihat tuh, kita baca beberapa contoh yang ada di sini ya teman-teman ya. Perhatikan di sini ada hadza zaidun. Hadza zaidun, hadza udah jelas. Dia isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat di awal jumlah. Berarti hadza isim ma'rifatnya kenapa? Karena isim isyarah. Oh, berarti ini jadi mubtada. Cuman kan hadza ini masuknya kategori isim mabni teman-teman ya. Berarti nggak perlu kita katakan hadza rofa. Tanda rofanya pakai apa? Enggak. Hadza ini ya isim mabni karena dia mabni ya. Dia termasuk isim mabni. Oke. Termasuk isim mabni. Kalau sudah isim mabni nggak perlu ditanya, nggak perlu dijelaskan tanda rofanya pakai apa. Dia fi mahalli raf'in ya. Ingat ya. Fi mahalli raf'in jadi apa? Mubtada. Ya, menempati posisinya i'rab rafa dia jadi mubtada. Kemudian hadza zaidun. Nah, zaidun di sini nah bukan mabni, dia jadi khabar. Hadza zaid. Ini adalah Zaid. Berarti kan ini yang dijelaskan. Ini tuh siapa? Ini adalah Zaid. Berarti Zaid di sini dia jadi khabar. Karena dia jadi khabar i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena dia isim mufrad. Gitu ya teman-teman ya. Contoh kedua. Nih, contoh kedua ada ana mudarrisun. Ana isim dhamir. Ya, isim dhamir berarti ma'rifat. Kalau sedangkan isim dhamir dia isim mabni. Udah berarti kalau isim mabni ya nggak perlu kita katakan, nggak perlu dicari tuh tanda rofanya pakai apa meskipun dia mubtada. Tapi kita katakan apa teman-teman? Kita katakan fi mahalli raf'in, menempati posisinya rofa. Kenapa? Karena dia jadi mubtada. Karena sudah ada mubtada, oh berarti ada khobar. Mana khobarnya? Mudarrisun di sini. Oh mudarrisun dia jadi khobar. Karena dia jadi khobarnya ana, maka i'rabnya rafa. Tanda rafanya pakai apa? Tanda rafanya pakai dhamma. Kenapa pakai dhamma? Isim mufrad. Tuh, nyambung kan ya ke level yang pertama, ke level 1. Makanya saya ingatkan teman-teman, level 1 tuh harus benar-benar diingat gitu ya. Karena itu adalah batu loncatan, ibaratnya itu sarana gitu ya, sarana perahu awal untuk bisa menyeberangi sungai berikutnya. Jadi ibaratnya antum sudah menyusun perahu ya, sudah mulai agak besar perahunya. Nah, ini untuk menyusuri sungai berikutnya sambil mencari bahan-bahan untuk menguatkan perahu yang sedang kita buat. Oke. Gitu ya kurang lebih ya. Terus contoh yang ketiga nih ada Khalidun. Naimun ini meskipun nggak ada harokatnya udah kita bisa baca nih. Ini ada isim tuh, nama orang di awal kalimat. Oh berarti dia mubtada. Karena dia ma'rifat di awal kalimat. Ya berarti dia mubtada. Kalau mubtada rafa berarti bacanya nggak mungkin Khalidin. Ya kenapa Khalidun nggak ada huruf jarnya kok jadi mudhofun ilaih juga enggak? Oh berarti nggak mungkin tuh Khalidin. Karena itu yang kita pelajari ya teman-teman ya. Khalidan kayaknya nggak juga. Karena nasab gede nggak jadi maf'ulun bih. Karena baru maf'ulun bih yang kita pelajari. Oke. Tapi paling tidak kalau nasab itu biasanya ada alif tanwinnya kayak gini ya. Jadi Khalidan. Kalau ini enggak, berarti kemungkinan besar dia Khalidun. Karena jadi mubtada. Khalidun jadi mubtada i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena isim mufrad gitu ya. Khalidun, Khalid adalah naim, orang yang tidur. Naim itu orang yang tidur ya. Orang yang tidur ya. Oke, orang yang tidur. Nah, naim di sini karena sedang menjelaskan Khalid berarti dia jadi khobarnya Khalid ya. Karena dia jadi khobar maka i'rabnya rafa, tandanya apa? Tandanya dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena naim termasuk kategori isim mufrad. Oke, begitu ya teman-teman ya. Karena Khalid yang isim mufrad maka naim juga isim mufrad. Beda halnya kalau dia isim mutsanna. Contohnya kayak contoh berikutnya nih, yang contoh yang bawah. Ada Zaidani, ya ini ada Zaidani, 2 orang Zaid. Ketahuan tuh ya, pakai rumus aini kan berarti rumusnya isim mutsanna. Berarti Zaidani di sini isim mutsanna. Nah, Zaid itu kan nama orang. Oh, nama orang di awal jumlah, di awal kalimat berarti dia mubtada. Karena dia jadi mubtada berarti i'rabnya harus rafa. Karena rafa berarti ya udah tanda rafanya pakai apa? Karena ini isim mutsanna, ya ini kan isim mutsanna ya. Karena ini isim mutsanna. Ya, mutsanna. Maka rofanya pakai alif. Kenapa pakai alif? Jawabannya karena dia isim mutsanna. Oke, tinggal lihat khobarnya Zaidani, 2 orang Zaid itu adalah
talibani. Mereka berdua adalah dua orang siswa. Berarti talibani di sini jadi khobarnya Zaid, karena zaidani di sini khobarnya zaidani ya. Zaidani di sini jadi isim mutsana, maka khobarnya juga bentuknya isim mutsana dan dia sama-sama rofa. Maka tanda rofanya pakai alif karena isim mutsana. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, paling tidak sampai di sini dulu ya kita pelajari. Untuk contoh-contohnya masih banyak contoh-contoh lain. Insya Allah kita akan pelajari pada sesi berikutnya. Insya Allah ta'ala. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan baik penjelasan dari apa yang kami jelaskan terkait dengan mubtada khobar. Jadi intinya kalau mubtada khobar itu dua-duanya marifat ya. Dua-duanya bukan marifat, dua-duanya rofa ya. Yang marifat itu mubtada. Kalau mubtada dia isim rofa marifat di awal jumlah kayak gitu ya. Jadi dua-duanya rofa, penyebab isim rofa. Berarti sudah 4 penyebab yang kita pelajari itu. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada dan juga khobar. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang atau pada sesi berikutnya kita akan sedikit memperdalam terkait dengan mubtada khobar seperti apa, dan pembahasannya masih ada beberapa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Jangan terlalu pusing-pusing banget. Fahami apa yang ada di hadapan antum dulu. Kalau masih agak belum paham nih apa yang kami jelaskan, silakan nanti diputar lagi video rekamannya. Begitu ya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus menuntut ilmu agama, terutama menuntut ilmu alatnya dulu ini, ilmu bahasa Arab. Kemudian mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, kesungguhan kepada kita untuk terus belajar ya, berlanjut tadarruj, bertahap belajar ilmu agama yang lebih mendalam, dan semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.